Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aryani Army. Ibu Aryani bertanya, "Kak, mau nanya, saya beli ruko tapi belum ada surat." Di sini saya terjemahkan, belum ada sertifikat hak milik atau juga PBB dan surat yang lain gitu ya. Nah, kemudian saya, si Ibu Aryani ini buat suratnya sampai kepada camat dan surat jual belinya atas nama ibunya gitu ya. Jadi atas nama ibunya ini maksudnya penjualnya begitu ya, dan pindah ke nama saya. Nah, 2 bulan setelah itu ada orang desa mau membuat sertifikat karena ada program dari pemerintah. Saya kemudian menyerahkan berkasnya. 1 tahun kemudian sertifikat keluar, tetapi atas nama anak si penjual. Jadi kalau tadi dia belinya dari atas nama ibunya si anak ini gitu ya. Ternyata waktu dia balik nama, keluarnya atas nama si anak dari penjualnya. Jadi anak dari ibu yang menjual ruko tersebut kepada si Ibu Aryani ini. Dan ukuran tanahnya pun berbeda. Nah, bagaimana solusinya? Oke, jadi kalau saya bisa ringkaskan permasalahan dari Ibu Aryani ini, Ibu Aryani ini membeli ruko dan sudah lunas dari si X gitu ya, penjual ini atau ibu penjual ini kita sebut X. Nah, kemudian si X ini meninggal dunia, saya asumsikan meninggal dunia begitu ya, sehingga prosesnya ini, proses yang sudah dilakukan oleh Ibu Aryani ini sudah sampai pada jual beli di hadapan PPAT atau di camat gitu ya, sebagai PPAT sementara. Tetapi sertifikat tanahnya ini belum dibalik nama ke atas nama Ibu Aryani ini. Jadi masih atas nama si X. Setelah ada kesempatan balik nama, jadi ada program dari pemerintah dan diberikan kesempatan untuk balik nama, ternyata setelah dibalik nama, sertifikat tersebut dikeluarkan atas nama anak dari si X ini. Nah, di sini saya asumsikan bahwa penjual ini memang telah meninggal dunia. Di sini saya perlu menerangkan kepada kalian semua gitu ya, bahwa sebenarnya secara hukum itu banyak orang yang berpikir bahwa dengan akta jual beli rumah saja atau dengan adanya pengikatan jual beli rumah saja itu sudah sangat cukup kuat begitu ya. Padahal sebenarnya selain proses jual beli, urgensi yang lain yang perlu dilakukan oleh si pembeli adalah harus segera melakukan balik nama sertifikat. Nah, biasanya memang banyak orang tidak berencana untuk melakukan proses balik nama dari yang menjual ini kepada si pembeli karena banyak alasan begitu ya, harus mengeluarkan sejumlah uang atau karena harus ribet pengurusannya dan lain-lain begitu ya, karena memang tidak mau menggunakan jasa PPAT atau notaris. Nah, padahal apabila kalian tidak melakukan atau tidak segera melakukan balik nama dan atau tidak diikutkan dengan balik nama atau dengan kuasa menjual begitu ya. Jadi biasanya paling mudahnya kalau memang tidak ingin melakukan balik nama, maka seharusnya disertai atau diikuti dengan melakukan atau membuat surat kuasa menjual dari PPAT untuk nanti kemudian dilakukan balik nama secara langsung dari penjual ini kepada si pembeli begitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika tidak segera dilakukan balik nama pada saat si penjual ini meninggal dunia, maka proses balik nama yang harus dilakukan terlebih dahulu harus dibalik nama atau sertifikat itu harus dibalik nama ke atas nama ahli waris, baru kemudian dilakukan balik nama ke nama si penjual. Nah, mengenai kuasa menjual itu diatur di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dia menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang yang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nah, kuasa untuk menjual ini masuk ke dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindatangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, untuk kuasa menjual ini sebenarnya sangat diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam akta tersebut. Nah, kuasa untuk menjual ini bisa dimasukkan sebagai klausul di dalam pengikatan jual beli ataupun akta jual beli gitu ya. Atau bisa juga berdiri sendiri, banyak yang juga memang berdiri sendiri. Nah, itu harus berbentuk akta begitu ya. Nah, ketika tanda tangan atau ketika para pihak menandatangani 2 akta tersebut, pengikatan jual beli dan juga akta kuasa untuk menjual. Nah, dalam hal kuasa untuk menjual ini masuk di dalam
klausul dalam PPJB gitu atau pengikatan jual beli, maka yang ditandatangani hanyalah akta PPJB. Atau kalau memang klausul ini contohnya sudah terlanjur melakukan pengikatan jual beli dan belum ada atau belum mengatur klausul mengenai akta kuasa untuk menjual, maka dibuatlah akta tersendiri begitu ya. Nah, kuasa menjual yang terdapat di dalam pengikatan jual beli ataupun di dalam akta jual beli yang sudah lunas begitu ya, itu bersifat mutlak. Artinya bahwa tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang diatur di dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi si pembeli yang sudah membayar lunas harga yang sudah dibayarkan secara penuh, namun belum sempat atau belum segera melakukan balik nama ke nama si pembeli itu tersebut. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi gitu ya, bahwa memang para pembeli ini harus memperhatikan bahwa jika kuasa menjual ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengikatan jual beli yang sudah lunas ataupun dari akta jual beli yang sudah lunas begitu ya, maka dalam hal ini akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna tanpa ada unsur khilaf atau paksaan maupun tipuan begitu. Maka proses pengikatan jual beli lunas itu atau akta jual beli yang sudah lunas itu akan dilanjutkan menjadi akta jual beli kalau dari pengikatan jual beli, dan kemudian sampailah pada balik nama sertifikat tersebut gitu ya, atau sertifikat ruko tersebut. Memang ini sudah berjalan sesuai dengan seharusnya. Jadi ini memang sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum atau sesuai dengan aturan hukum begitu. Kecuali jika memang kuasa menjual yang dibuat secara murni dengan tujuan untuk menjualkan suatu aset tanpa terkait dengan akta pengikatan jual beli tersebut. Jadi kalau akta kuasa menjual ini ternyata murni dibuat tujuannya itu bukan untuk melakukan jual beli terkait dengan aset tersebut begitu ya, maka kuasa menjual murni tersebut itu dapat dicabut dengan menggunakan akta pencabutan kuasa. Jadi harus ada akta pencabutan kuasa dalam hal jual beli dan balik nama belum dilakukan. Nah, tapi harus diingat gitu ya, bahwa jika sudah balik nama atau jika sudah melakukan balik nama, berarti akta jual beli ini sudah terjadi, sehingga pembatalan jual beli atau pembatalan kuasa untuk menjual ini tidak bisa dilakukan serta-merta, harus dilakukan melalui gugatan di pengadilan negeri wilayah setempat atau wilayah yang berwenang. Nah, dalam kasus Ibu Aryani, maka sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama anak penjual itu harus dibalik nama lagi ke atas nama Ibu Aryani. Kenapa demikian? Karena saya mengasumsikan di sini si penjual atau si X itu telah meninggal dunia, dan oleh sebab itu dibutuhkan proses turun waris yang artinya sertifikat dibalik nama ke nama ahli waris terlebih dahulu, baru kemudian diproses untuk balik nama ke nama pembeli. Kenapa begini? Karena memang Bu Aryani pada saat melakukan jual beli tidak langsung melakukan atau tidak langsung memuat klausul tentang kuasa menjual, bahwa Ibu Aryani sendiri yang akan bertindak mewakili si penjual ini untuk melakukan balik nama sendiri begitu ya di BPN seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada klausul itu dan tidak ada akta tentang kuasa menjual, maka Bu Aryani ini tidak bisa serta-merta melakukan balik nama ke namanya Ibu Aryani. Harus melalui jadi maksudnya penjual ini harus hadir bersama-sama dengan Ibu Aryani untuk melakukan balik nama, proses balik nama. Seperti itu. Nah, jadi saran saya, Ibu Aryani bisa menggunakan jasa dari PPAT, dalam hal ini notaris gitu ya, notaris yang juga menjabat sebagai PPAT, jadi bukan camat. Karena banyak pejabat, camat ataupun lurah yang sebenarnya tidak memahami proses dari balik nama yang sebenarnya atau yang benar-benar sesuai dengan aturan hukum. Mereka hanya melakukannya dan kemudian hanya sampai di tengah perjalanan sudah keluar sertifikatnya, meskipun itu bukan atas nama pembeli, mereka sudah menyudahi karena mereka berpikir bahwa jasa yang mereka mintakan itu hanya sampai pada satu kali balik nama, padahal itu masih di balik nama ahli waris, belum sampai ke pembelinya. Maka saran saya, Ibu Aryani bisa konsultasi kepada notaris dan PPAT yang ada di daerahnya Ibu untuk kemudian dilanjutkan untuk melakukan balik nama ke atas nama Ibu Aryani. Oke, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga membantu Ibu Aryani dan juga teman-teman yang lain yang mungkin memiliki permasalahan yang mirip dengan kasusnya Ibu Aryani. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kalau ada komentar bisa atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akan membantu untuk menjawabnya buat kalian semua.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.